Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran daring. Nah anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat semuanya? Bu Guru harap anak-anak sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema alat komunikasi. Temanya adalah kegunaan atau manfaat alat komunikasi. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dilanjutkan dengan bacaan Asmaul Husna. Ikuti ya bacaannya Bu Guru. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar tepuk handphone. Kemarin waktu tatap muka anak-anak kan sudah diajarin sama Bu Guru. Ayo kita coba lagi yuk bersama-sama. Ikuti ya gerakannya Bu Guru. Tepuk handphone. Ambil handphone, pencet lagi. Halo, siapa di sana? Nah, dihafalkan ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran daring tentang manfaat alat komunikasi. Ayo kita tonton dulu ya videonya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Mabel dalam lanjutan video pembelajaran tentang fungsi alat komunikasi dan informasi. Nah teman-teman, di bagian video sebelumnya kita telah belajar tentang contoh-contoh alat komunikasi dan informasi. Nah di video ini kita mau bahas fungsinya. Oke, langsung saja teman-teman, let's go. Nah teman-teman, pasti kalian sudah menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi. Tapi Mabel mau bertanya, nah, sudahkah teman-teman menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi itu sesuai dengan fungsinya? Nah, kalau teman-teman belum menggunakan sesuai fungsinya, nah ini Mabel mau kasih tahu supaya mungkin teman-teman bisa memanfaatkan alat komunikasi dan informasi sesuai dengan fungsinya dan bisa lebih mengoptimalkan lagi atau lebih memanfaatkan lagi setiap alat komunikasi dan informasi yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, jadi berikut ini ada beberapa fungsi dari beberapa alat komunikasi dan informasi. Nah, pertama teman-teman ada handphone. Nah, pasti teman-teman di rumah pasti semua sudah punya handphone, dan bahkan teman-teman juga pasti banyak yang sudah punya handphone sendiri ya, baik itu pemberian orang tua atau iya biasanya itu pemberian orang tua dulu ya. Nah teman-teman, handphone, tahukah teman-teman handphone ini fungsinya untuk apa saja? Nah yang pastinya fungsinya itu untuk menelpon ya. Handphone gunakan di fungsinya itu untuk menelpon. Nah misalnya kalian mau menelpon seseorang, nah atau mau berkomunikasi dengan orang lain tapi orangnya sedang berada di tempat yang jauh atau tidak bersama-sama dengan kalian, berarti kalian harus menelpon. Menggunakan apa? Menggunakan handphone. Nah itu salah satu fungsi dari handphone. Kemudian nah fungsi berikut dari handphone itu yaitu mengirim pesan. Nah teman-teman, siapa yang sering chat atau kirim pesan ke misalnya ke mama, ke papa, atau om, atau tante. Nah itu biasanya teman-teman kirim pesannya bisa lewat pesan SMS biasa, atau pesan WhatsApp, atau pesan di chat di Instagram, atau
chat di Messenger atau di Telegram. Nah, itu teman-teman. Kemudian fungsi berikutnya dari handphone itu teman-teman bisa video call. Nah, walaupun tidak bersama-sama tapi teman-teman bisa video call, bisa saling lihat-lihatan. Nah, apalagi teman-teman misalnya yang sudah kangen dengan mama papa yang misalnya bekerja di luar negeri. Nah, teman-teman bisa video call sama mama dan papa. Kemudian selanjutnya itu handphone ini teman-teman bisa berfungsi sebagai sumber informasi, yaitu kita bisa menggunakannya untuk mencari, alat untuk mencari informasi. Nah, misalnya kita mau mencari informasi tentang sesuatu. Nah, ketika teman-teman mencari, pasti teman-teman akan menemukan informasinya. Misalnya teman-teman mau mencari tentang fungsi alat komunikasi dan informasi. Nah, pasti teman-teman akan menemukan. Oke, selanjutnya teman-teman, handphone ini juga memiliki banyak fungsi. Jadi handphone ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di handphone ya, selain menelpon, video call, kirim SMS atau kirim pesan. Nah, itu kita bisa bikin apa? Teman-teman bisa berbelanja dengan menggunakan handphone tanpa teman-teman pergi ke mall atau ke supermarket atau ke restoran untuk pesan makanan. Teman-teman hanya duduk di rumah, teman-teman sudah bisa memesan dari rumah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan handphone. Teman-teman bisa belanja online. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan handphone sebagai maps atau sebagai peta. Misalnya teman-teman pergi ke suatu tempat dan teman-teman misalnya tidak tahu lokasi itu, tempat itu di mana, atau tidak tahu jalan yang mau teman-teman tuju. Nah, teman-teman tinggal membuka Google Maps yang ada di handphone. Nah, sekarang sudah semakin mudah, dipermudah dengan setiap banyak aplikasi yang bisa diakses di handphone. Nah, selanjutnya teman-teman, handphone ini juga bisa digunakan sebagai kamera. Nah, misalnya teman-teman yang belum punya kamera yang bagus-bagus, nah teman-teman bisa menggunakan handphone karena di handphone ada kameranya juga. Jadi handphone ini bisa dikatakan punya banyak fungsi ya teman-teman. Nah, tergantung teman-teman bagaimana bisa memanfaatkan, bisa menggunakan alat ini dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal. Nah, memanfaatkan untuk apa? Untuk hal yang baik, untuk hal yang benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke alat komunikasi dan informasi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada televisi. Nah, televisi ini gunanya itu kita bisa mendapatkan informasi suatu peristiwa. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya bahwa presiden sedang mau berpidato. Nah, tapi kita tidak di Jakarta misalnya, kita lagi di tempat lain. Nah, teman-teman tinggal menonton TV saja. Nah, di TV mereka akan menyiarkan bahwa presiden yang sedang menyampaikan pidato. Nah, dan di TV juga teman-teman bisa mendapatkan hiburan dalam bentuk apa? Yaitu teman-teman bisa menonton, misalnya menonton film kartun, misalnya SpongeBob atau Ipin Upin, atau film-film yang lainnya, atau Naruto, atau Avatar, atau Boruto. Nah, teman-teman bisa menonton di situ. Tetapi ingat ya teman-teman, menonton TV secukupnya. Ingat waktu belajar. Bisa teman-teman? Nah, Mabel harap teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik. Waktu belajar, waktu nonton, dan sebagainya. Waktu istirahat juga. Oke teman-teman, kita lanjut ke alat informasi berikutnya. Nah, ini ada radio. Nah, radio ini gunanya untuk apa? Atau fungsinya untuk apa? Nah, berfungsi untuk menyampaikan berita dan informasi. Nah, zaman dulu itu orang sering menggunakan radio ini untuk mendapatkan informasi, untuk mendengarkan informasi. Nah, mendengarkan suatu berita misalnya tentang suatu peristiwa. Nah, mereka mendengarkannya di mana? Di radio. Nah, dan alat ini tetap digunakan sampai sekarang, walaupun hanya mungkin masih di tempat-tempat tertentu atau orang-orang tertentu saja yang masih menggunakan, tetapi alat ini masih tetap bermanfaat. Nah, kemudian juga berfungsi sebagai informasi yang tadi. Nah, teman-teman, di radio ini di tempat-tempat tertentu yang susah sinyal, yang belum ada jaringan internet, buat teman-teman bisa nonton YouTube atau dengar lagu di YouTube atau di
dengar lagu secara online. Nah, kalau di tempat-tempat tertentu ini, radio ini bisa digunakan untuk mendengarkan musik. Nah, orang-orang sering menyetelnya untuk berpindah ke channel yang ada musiknya. Nah, jadi ini selain mendengarkan berita atau informasi, radio ini bisa menjadi suatu sarana untuk mendapatkan hiburan, yaitu musik ya teman-teman. Nah, kemudian alat komunikasi dan informasi selanjutnya adalah komputer. Nah, komputer ini punya banyak fungsi ya teman-teman. Itu bisa dengan komputer kita bisa mendapatkan informasi. Nah, seperti tadi HP kita bisa mencari tahu sesuatu. Nah, di komputer juga bisa, di komputer ataupun laptop kita bisa melakukan itu, apalagi sudah terhubung dengan koneksi internet, sudah memiliki koneksi internet. Nah, itu teman-teman silahkan mencari apapun yang teman-teman mau, pasti teman-teman akan ketemu. Nah, kemudian fungsi berikutnya itu teman-teman bisa melakukan meeting online dengan menggunakan komputer atau laptop. Nah, misalnya sekarang lagi dalam keadaan pandemi ini, atau sudah dalam keadaan yang sekarang ini, pasti teman-teman sering ikut belajar online misalnya, atau melihat mama atau papa melakukan meeting online bersama orang-orang di kantor. Nah, jadi ini bisa sudah sangat bermanfaat sekali, apalagi komputer dan laptop sekarang yang sudah diberi sudah ada kameranya dan mikrofonnya. Jadi teman-teman bisa melakukan meeting atau kelas online dengan baik, dengan maksimal. Nah, gitu. Kemudian di komputer ini juga kita bisa membuat dokumen. Nah, dokumen baik dalam bentuk kata, misalnya seperti surat ataupun lembar tugas, ataupun kita bisa membuat dokumen dalam bentuk gambar maupun video. Nah, itu bisa kita kerjakan di komputer ataupun laptop. Nah, sekarang udah canggih sekali. Nah, kemudian di komputer ataupun laptop ini kita bisa mengirim pesan. Nah, mengirim pesan seperti tadi HP bisa mengirim pesan. Di komputer ataupun laptop juga kita bisa mengirim pesan. Mengirim pesan melalui apa? Melalui misalnya Messenger, WhatsApp, Instagram, nah, Telegram. Nah, itu bisa kita lakukan di mana, di komputer ataupun di laptop. Nah, teman-teman, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan di komputer ini ya, yang sahabat mabel tidak sempat untuk sampaikan. Misalnya saja kita bisa berbelanja. Nah, itu juga bisa lakukan di komputer ini ataupun laptop. Nah, jadi masih banyak hal yang bisa kita lakukan dengan alat ini. Oke teman-teman, selanjutnya ada koran. Nah, koran ini adalah salah satu media cetak ya teman-teman. Selain koran itu mungkin ada majalah. Nah, jadi sebenarnya koran ini gunanya untuk apa, atau fungsinya itu menyampaikan informasi. Nah, teman-teman boleh perhatikan kalau di rumah orang tuanya masih membaca koran. Nah, teman-teman silahkan coba lihat di koran, situ ada banyak sekali informasi, banyak sekali berita yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi teman-teman juga harus rajin membaca, jangan hanya pegang handphone atau komputer saja. Teman-teman juga harus biasakan budaya membaca. Nah, bisa teman-teman? Oke, mabel harap teman-teman bisa mengembangkan budaya membaca ya. Teman-teman, ternyata masih banyak lagi alat komunikasi yang sahabat mabel belum sampaikan ya, yang masih banyak alat-alat yang sahabat mabel belum sampaikan fungsinya. Nah, sahabat mabel harap teman-teman bisa mencari sendiri ya fungsi dari alat komunikasi dan informasi yang belum disebutkan tadi, dan mungkin teman-teman bisa mencari tahu sendiri dan mendapatkan sendiri, dan mungkin itu akan membantu teman-teman juga. Oke teman-teman, bisa mencari sendiri. Oke, mabel harap teman-teman bisa mencari sendiri dan menemukan ya. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran pada saat ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa sharekan video pembelajaran ini kepada teman-teman kita yang lain supaya mereka juga bisa belajar. Nah, teman-teman juga bisa bantu subscribe untuk membantu perkembangan channel Mari Belajar ini, dan teman-teman silahkan aktifkan loncengnya supaya video pembelajaran berikut
teman-teman bisa mengikuti terus dan bisa melihat perkembangan dari setiap video-video yang ada. Oke teman-teman, sekian video pembelajarannya. Terima kasih dan God bless you. Nah, bagaimana tadi sudah dilihat videonya? Itu tadi adalah video manfaat alat komunikasi. Selanjutnya, Bu Guru akan memberi tugas daring di buku majalah tema halaman 21, diwarnai yang rapi ya. Kalau anak-anak masih kesulitan bisa minta bantuan, tapi lebih baik tugasnya dikerjakan sendiri ya. Nah anak-anak, tadi kan anak-anak sudah belajar sama Bu Guru, belajar mengenal macam manfaat alat komunikasi, terus belajar tepuk handphone, terus apa lagi? Belajar menghafal Asmaul Husna. Nah, belajar darinya sampai di sini dulu ya. Besok Bu Guru sambung lagi. Tapi sebelum itu, ayo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mari bersama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Wassalam. Dadah anak-anak.